FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi dapat saudara ikuti Warta Berita. Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Dalam rangka perayaan Imlek itu sudah antara lain membagikan bantuan kepada warga yang terdampak banjir di Takari dan sekitarnya, Lombok Utara. Ketika Baton dapat informasi ternyata serum ini tidak ada, stoknya sudah tidak ada, sehingga memang kita harus ambil dari luar. Dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Rote, edisi Sabtu 21 Januari 2023. Dua informasi mengawali berita pagi ini. Jelang Imlek, Perhimpunan Indonesia Tionghoa Nusa Tenggara Timur laksanakan berbagai kegiatan bakti sosial. Masyarakat peternak di Kabupaten Kupang, khususnya ternak babi, diminta tetap waspada terhadap penyebaran penyakit ASF flu babi. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh saya, Yonas Ape. Baik, pendengar, Perhimpunan Indonesia Tionghoa Nusa Tenggara Timur telah melakukan berbagai kegiatan bakti sosial di kabupaten jelang perayaan Imlek 2023 serta berencana menggelar acara syukuran akbar di Jalan El Tari, Kota Kupang pada tanggal 23 Januari 2023 malam. Selengkapnya, reporter Alotani melaporkan. Dalam rangka perayaan Imlek itu sudah antara lain membagikan bantuan kepada warga yang terdampak banjir di Takari dan sekitarnya, Lombok Utara. Ketua Perhimpunan Indonesia Tionghoa Nusa Tenggara Timur atau Ketua Inti NTT Theodorus Widodo mengungkapkan hal tersebut ketika diwawancarai RRI di Kota Kupang pada Kamis 19 Januari 2023 per telepon. Menurut Theo Widodo, selain membagikan bantuan kepada warga Kabupaten Kupang yang terdampak banjir di Takari dan sekitarnya, saat ini Perhimpunan Tionghoa Indonesia bekerja sama dengan dua paguyuban sosial Tionghoa lainnya sedang mempersiapkan arena puncak perayaan Imlek 2023 di Jalan El Tari, Kota Kupang dengan memasang lampion dan ornamen pendukung bernuansa Imlek yang akan terlaksana pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 malam. Saat ini sedang dalam persiapan pemasangan lampion dan lain-lain ornamen yang bernuansa Imlek di Jalan El Tari bersama dengan dua komunitas Tionghoa yang lain. Rencananya
dalam minggu ini lampion dan lain-lain itu sudah harus berdiri di situ. Kayaknya sekarang ini semua perayaan publik itu terpusat di Eltari dan akan berlangsung hari Senin 23 malam di Jalan Eltari. Terkait kegiatan apa saja yang akan dilakukan pada puncak peringatan Imlek di Jalan Eltari, Theo Widodo menjelaskan ada sejumlah rangkaian kegiatan telah dipersiapkan dan akan dipertontonkan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 malam, yakni tari-tarian, lagu-lagu, dan pertunjukan barongsai. Sementara berkaitan dengan tema Imlek 2023, Theo Widodo mengungkapkan bahwa tidak ada penetapan tema umum secara nasional seperti perayaan Natal karena Imlek bukan perayaan keagamaan. Yang namanya Imlek itu perayaan syukur, ya namanya juga tahun baru kan Pak. Ya. Kalau tahun baru umum itu bagaimana? Ya itulah juga yang terjadi pada Imlek. Syukur atas 1 tahun yang telah lewat, bahkan tahun-tahun sebelumnya, dan mohon berkat Tuhan untuk tahun-tahun yang akan datang. Syukuran itu dalam bentuk apa? Misalnya, ya saling kunjung mengunjungi, lalu bagi-bagi angpau kepada saudara-saudara yang lebih muda usia, yang belum berkeluarga, dan kepada warga di sekitar yang membutuhkan uluran tangan etnis Tionghoa yang merayakan Imlek. Dalam kalender Tionghoa, tahun 2023 ini merupakan tahun kelinci air. Dilansir dari berbagai media, tahun 2023 adalah tahun kelinci air yang dimulai dari 22 Januari 2023 atau tahun baru Imlek dan akan berakhir pada tanggal 9 Februari 2024 atau malam tahun baru Imlek. Dalam budaya Tionghoa, lambang kelinci merupakan simbol umur panjang, kedamaian, dan kemakmuran, sehingga pada tahun 2023 dapat diartikan sebagai tahun harapan. RRI Kupang, Alotani melaporkan. Perayaan Imlek tahun 2023, masyarakat Kota Kupang mengharapkan kerukunan dan toleransi tetap terjaga, terutama akan memasuki tahun politik. Sementara itu, pendengar warga Tionghoa merasa senang dengan perayaan Imlek yang merupakan tahun kelinci. Selengkapnya dilaporkan Canda Sabah. Walaupun adanya perbedaan pilihan politik, namun kita sebagai masyarakat Nusa Tenggara Timur harus tetap menjaga kerukunan dan harmonis. Tahun Baru Imlek merupakan perayaan terpenting bagi rakyat Tionghoa. Meskipun demikian, kerukunan dan toleransi perlu ditingkatkan di tengah kehidupan masyarakat, terkhusus di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Berkaitan dengan hal itu, salah satu warga Kota Kupang, Henry Alfon Amalo, mengatakan kerukunan dan toleransi perlu diterapkan bukan saja pada perayaan Imlek, melainkan dijadikan tradisi yang akan tetap melekat. Selain itu, sikap toleransi perlu ditingkatkan, terutama akan memasuki tahun politik. Berkaitan dengan toleransi dan kerukunan antar umat beragama, khususnya di Nusa Tenggara Timur, saat ini sangat harmonis dan dalam keadaan yang baik. Hal itu diwujudkan antar umat yang saling menghargai saat beribadah dan juga pada saat hari raya keagamaan. Keadaan seperti ini harus dipertahankan, apalagi sebentar lagi kita akan memasuki tahun politik, yang mana pasti ada perbedaan pemilihan pasangan calon kepala daerah. Jadi menurut saya, walaupun adanya perbedaan pilihan politik, namun kita sebagai masyarakat Nusa Tenggara Timur harus tetap menjaga kerukunan dan harmonis. Sementara itu, menyambut Tahun Baru Imlek, salah satu warga Kota Kupang asal Tionghoa, Charlie Yapola, mengatakan tahun ini kalender lunar yang diwakili oleh 12 hewan jatuh pada hewan kelinci yang membawa kegembiraan dan ketenangan. Sebagai rakyat Tionghoa yang beragama Kristen, dirinya merayakan dengan ucapan syukur berupa ibadah bersama. Kami keluarga Tionghoa merasa suasana gembira karena tahun ini tahun kelinci air. Dari kelinci air itu, kelinci juga tenang. Kalau lalu itu kan siom macam tuh, tahun macam itu ganas sekali. Tapi yang ini sudah agak tenang, jadi mungkin suasana Imlek lebih tidak meriah tapi lebih baik. Ya, kita mayoritas Kristen di sini semua, jadi mungkin kita dengan doa syukur pada Tuhan agar di tahun yang akan datang lebih baik. Perayaan Tahun Baru Imlek yang akan jatuh pada 22 Januari 2023. Hal terpenting yang perlu diterapkan ialah tetap menjaga kerukunan dan toleransi, terutama akan memasuki tahun politik 2024 mendatang. Meskipun ada perbedaan pandangan dalam pemilihan, diharapkan keberagaman dari sisi agama, suku, dan ras tidak menjadi sebuah perbedaan, melainkan menjadi satu kesatuan dalam keberagaman. RRI Kupang, Canda Sabah melaporkan.
Daerah pemilihan Dapil Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk pemilu 2024 tidak mengalami perubahan, tetap 8 dapil. Informasi berikut dilaporkan Adi Adu. Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, Thomas Doe, membenarkan bahwa daerah pemilihan di Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak mengalami perubahan, tetap 8 dapil. Namun ada perubahan pada komposisi kursi, yaitu Dapil 1 Kota Kupang berkurang 1 kursi dan Dapil 6 Flores Timur, Lembata, dan Alor bertambah 1 kursi. Kepada RRI di sela kegiatan uji publik rancangan dapil dan jumlah kursi anggota DPRD Nusa Tenggara Timur, Ketua KPU Thomas Doe menjelaskan bahwa uji publik yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan masukan dari stakeholder, pemerintah, dan partai politik. Rancangan kami ada 2 dari rancangan daerah pemilihan di NTT. Jadi rancangan daerah pemilihan tetap sama sebagaimana pemilu tahun 2019 terdiri dari 8 daerah pemilihan. Tetapi komposisi kursinya itu berbeda. Komposisi berbeda atau berubah itu karena data agregat kependudukan kita yang kita terima dari pemerintah di semester 1 tahun 2022. Lalu kita melakukan penataan ulang menyebabkan komposisi kursi itu berubah. Sementara itu, Ketua Bawaslu Nusa Tenggara Timur, Nonato Sarmento, yang ditemui terpisah mengharapkan agar KPU Nusa Tenggara Timur dapat merancang sebaik mungkin rancangan dapil dan uji publik yang dilakukan merupakan bagian penting sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu kita berharap bahwa dalam pelaksanaan uji publik hari ini ada hal yang memang mesti disikapi oleh KPU, karena sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini tampaknya KPU akan mengeluarkan 2 rancangan. Kita berharap bahwa ketentuan normatif KPU dapat mendesain rancangan daerah pemilihan sebaik mungkin dengan adanya 2 rancangan tersebut. Namun sebelum kemudian KPU jelas menyampaikan tentang rancangan daerah pemilihan, tentunya sebenarnya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya harus ada peraturan KPU sebagaimana proses yang hari ini kita lakukan. Perwakilan Partai Golkar Ansgerius Takalpeta yang dimintai komentar mengatakan kegiatan uji publik sangat penting untuk mengetahui pembagian kursi secara rasional sesuai jumlah penduduk. Daerah pemilihan untuk provinsi kan tetap, pusat dan provinsi nanti tetap. Jadi mungkin sebentar dalam pembahasan tentu itu yang mau ditegaskan saja karena kita tidak bahas. Sementara untuk alokasi kursi ya tentu berdasarkan data-data kependudukan ya, sehingga kita akan lihat pembagian rasional berapa penduduk terwakili oleh 1 kursi, sehingga betul-betul pembagian yang nanti dibuat oleh KPU ini pembagian yang rasional berdasarkan jumlah penduduk. Sebagaimana disaksikan RRI, kegiatan uji publik yang berlangsung di Hotel Aston pada Selasa 17 Januari 2023 diikuti oleh para tokoh agama, tokoh masyarakat, unsur pemerintah, dan perwakilan partai politik. Masyarakat peternak di Kabupaten Kupang, khususnya ternak babi, diminta untuk waspada terhadap penyebaran penyakit ASF flu babi yang sementara telah menyebar di beberapa kecamatan. Berikut dilaporkan Harsono. Ketika Baton dapat informasi, ternyata serum ini tidak ada, stoknya sudah tidak ada, sehingga memang kita harus ambil dari luar. Permintaan masyarakat peternak babi di Kabupaten Kupang harus selalu waspada terhadap penyebaran virus ASF flu babi disampaikan Kadis Peternakan Kabupaten Kupang Alek Mate di Oilamasi. Ditegaskan, untuk pertama kali penyakit flu babi di Kabupaten Kupang diketahui tanggal 11 Januari 2023, langsung dilakukan koordinasi dengan semua stakeholder dalam penanganan sementara dengan memberikan disinfektan kepada peternak guna penyemprotan kandang. Selanjutnya dilakukan himbauan selalu waspada karena sampai saat ini sesuai laporan telah diketahui terdapat 55 ekor ternak babi meninggal di beberapa kecamatan, di antaranya Kupang Tengah, Kupang Timur, dan Kupang Barat. Karena itu, untuk sementara ternak babi di Kabupaten Kupang tidak boleh masuk atau keluar sehingga penyebarannya dapat ditekan seminim mungkin. Demikian juga bila ternak babi tersebut sudah terkena dan mati, tidak boleh untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Tapi yang jelas, langkah-langkah yang kita sudah tempuh, bagaimana kita melakukan menyampaikan kepada masyarakat untuk waspada tentang penyakit ini. Sementara Camat Kupang Barat, Yusa Arnolus Ulin mengakui sudah mendapat laporan dari masyarakat peternak babi yang ternaknya sakit dan mati secara tiba-tiba, sehingga perlu terus dilakukan antisipasi. Tapi banyak masyarakat yang melaporkan bahwa babi-babi mereka sakit. Itu sudah makanya sekarang konsumsi B2 ini lagi menurun. Harga pun dari peternak juga merasa kecewa karena harga pakannya tinggi.
tinggi, tapi harga B2-nya menurun. Apalagi kalau dia sudah sakit begini, kalau belum sakit orang beli dengan 10 juta, tapi saat sakit dia tidak bisa bergerak, orang datang hargai dengan 1 juta. Nah, masyarakat sangat rugi karena pakannya mahal. Apabila tidak segera ditangani penyakit virus ASF atau flu babi tersebut akan sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat merugi karena ternaknya mati. Di sisi lain, masyarakat Kabupaten Kupang selain beternak babi untuk menambah perekonomian keluarga, juga untuk kebutuhan keluarga seperti acara peminangan atau pernikahan dan acara adat lainnya. Dari Kupang, Harsono melaporkan. Baik, pendengar, Anda mendengarkan Warta NTT Pagi. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Kita beralih ke berita selanjutnya. PLN NTT resmi pengoperasian stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di wilayah perbatasan Atambua, Kabupaten Belu untuk mendukung program kendaraan listrik. Selengkapnya, Febi Leolede melaporkan. Ini dinyatakannya SPKLU Amibele Atambua diresmikan. Mendukung instruksi Presiden Republik Indonesia untuk menggunakan kendaraan listrik, PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur menghadirkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU Amibele di wilayah perbatasan Atambua, Kabupaten Belu untuk menunjang kebutuhan masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik di wilayah perbatasan. Peresmian stasiun pengisian kendaraan listrik umum tersebut dilakukan oleh manajer PLN UP3 Kupang dan Sekretaris Daerah Kabupaten Belu bertempat di kantor PLN Rayon Atambua Kamis siang. Manajer PLN UP3 Kupang, Indra Wijaya dalam sambutannya mengatakan SPKLU Amibele Atambua tersebut merupakan yang kedua di Pulau Timor dan menjadi yang keempat di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemilihan Atambua karena merupakan wilayah perbatasan dengan kehadiran SPKLU tersebut merupakan wujud komitmen perseroan untuk mengakselerasi ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Indonesia. Dikatakan SPKLU juga bentuk dukungan PLN dalam mendorong penggunaan kendaraan listrik untuk terwujudnya gaya hidup electrifying di wilayah Nusa Tenggara Timur. Luar negeri di mata dunia adalah di Atambua. Makanya kita melihat Atambua ini merupakan sebuah kota yang sangat penting di Pulau Timor, dan maka dari itu kita memilih Atambua sebagai tempat SPKLU kedua di Pulau Timor ini. Harapannya dengan Bapak Presiden menggaungkan electrifying vehicle, harapannya dengan adanya SPKLU Atambua ini menjadi katalis, ya, menjadi katalis pemerintah setempat juga mulai bisa menggunakan kendaraan listrik. Seperti yang kita ketahui juga bahwa dunia sekarang sudah mulai berubah, ya, bahwa energi fosil akan semakin habis dan di mana energi baru terbarukan akan mulai tumbuh dan kendaraan konvensional dari bahan bakar bensin akan mulai ditinggalkan. Dan sekarang masa depan kita adalah listrik. Kendaraan listrik sudah mulai masif dan harganya dalam 3 tahun terakhir sudah signifikan turun dari harga mungkin berawal dari 1,5 miliar, sekarang di sebelah kita ada Wuling Air EV dengan harga sekitar 268 juta. Menurut manajer PLN UP3 Kupang Indra Wijaya, kehadiran SPKLU untuk mendorong pemerintah daerah dapat menggunakan kendaraan listrik karena PLN sangat siap mendukung transisi energi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menyiapkan infrastruktur kelistrikan dan sistem kelistrikan di wilayah Atambua telah terkoneksi dengan sistem Timor sehingga kendaraan listrik yang ada di Belu sudah bisa melakukan pengisian daya dengan surplus. Untuk Atambua itu sudah interkoneksi, Pak. Di Atambua ini sudah interkoneksi dengan sistem Timor, ya. PLTU-nya ada di Bolo dan di Tenau, itu sudah sampai di sini Atambua. Jadi kita sudah, dan PLN saya menyatakan bahwa PLN sekarang sudah surplus untuk sistem Timor. Dengan hadirnya SPKLU ini, ya, semoga ini akan mendorong pemerintah setempat untuk bisa segera beralih menggunakan kendaraan listrik. Dan harapannya selain kendaraan listrik, kompor listrik juga sudah masif, ya. Sekarang kalau mau masak di rumah juga tidak ada bau gas, ya, dan lebih aman
peresmian stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU Amibele Atambua yang berlokasi di kantor PLN Rayon Atambua tersebut ditandai dengan pengguntingan pita, dan dalam kesempatan tersebut juga langsung dilakukan uji coba kendaraan listrik oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Belu dan Manajer PLN UP 3 Kupang. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan. Polres Rotendao berhasil mengamankan 6 orang imigran gelap asal India dan 4 orang ABK asal Sulawesi di area pantai Masedae, Desa Inawe, Kecamatan Rote Selatan. Selengkapnya disampaikan Ian Aplugi. Adapun ke-6 imigran gelap itu berasal dari negara India. Yang informasi sementara mereka bertujuan untuk menuju negara Australia. Jajaran Polres Rotendao berhasil mengamankan 6 orang imigran gelap asal India dan 4 orang ABK asal Sulawesi. Kabak Ops Polres Rotendao Muhammad Nawawi kepada RRI mengatakan ke-6 orang imigran dan 4 orang ABK tersebut diamankan di Desa Inawe, Kecamatan Rote Selatan. Kami Polres Rotendao melakukan penangkapan terhadap imigran gelap yang mana yang melakukan penangkapan itu dari anggota kami dari Polair, dan Polair memberikan informasi ke Polres, sehingga dalam seketika itu saya selaku Kabak Op memerintahkan anggota Serse dengan Sabara untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Untuk saat ini ke-6 orang imigran gelap asal India tersebut berada di Polres Rotendao dan 4 orang ABK masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari informasi sementara, ke-6 orang imigran gelap tersebut bertujuan untuk pergi ke negara Australia. Dan saat ini ke-6 orang imigran tersebut berada di Polres Rotendao dan ABK-nya untuk sementara masih diambil keterangan oleh fungsi reskrim. Adapun ke-6 imigran gelap itu berasal dari negara India. Yang informasi sementara mereka bertujuan untuk menuju negara Australia. Kabak Ops Muhammad Nawawi mengatakan Polres Rotendao sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Rotendao sambil menunggu informasi lebih lanjut dari pihak imigrasi Kupang. RRI Rote, Ian Aplugi melaporkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Timor Tengah Utara melaksanakan tahapan menuju pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Mercy Aton. Komisi Pemilihan Umum Timur Tengah Utara siap melaksanakan tahapan-tahapan pemilu 2024 mendatang. Ketua KPU Timur Tengah Utara, Paulinus Lapeveka mengatakan, sejak Juni 2022 yang lalu, KPU telah melaksanakan tahapan-tahapan yang akan menunjang pemungutan dan perhitungan suara pada pemilu 2024. Dikatakan, untuk perekrutan panitia, etok panitia pemilihan kecamatan PPK telah dilaksanakan dan telah dilantik sebanyak 120 orang yang tersebar di 24 kecamatan, dan untuk PPS sebanyak 579 akan dilakukan pelantikan serentak pada 193 desa kelurahan bertempat di Gedung Biin Mafo Timur Tengah Utara. KPU bahwa pada tahun 2024 kita akan melaksanakan pemilu serentak. Juni 2022 kita mulai melaksanakan tahapan-tahapan yang pada akhirnya akan menunjang pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di tahun 2024. Dan sejauh ini dari sisi kesiapan KPU pada dasarnya bahwa KPU sudah sangat siap. Ini terukur dari beberapa tahapan yang sudah berhasil kita selesaikan, kita tuntaskan. Dan sampai hari ini juga KPU terus bekerja untuk menyiapkan hal-hal atau melaksanakan tahapan-tahapan yang masih tersisa. Untuk waktu sekarang kita berada pada tahapan yang namanya perekrutan panitia ad hoc, dan awal Februari kita akan memulai dengan pemutakhiran data pemilih di lapangan. Sejauh ini belum ada hambatan yang berarti, masih berjalan normal dan lancar-lancar saja. Satu tahapan yang sementara berjalan juga itu terkait dengan verifikasi dukungan calon DPD. Dukungan calon DPD ini untuk verifikasi administrasi tahap pertama kemarin sudah selesai. Kita menunggu untuk verifikasi administrasi perbaikan. Menurut Ketua KPU Timur Tengah Utara, perekrutan panitia etok dilaksanakan sesuai regulasi
terdiri dari unsur masyarakat juga ASN. Nantinya PPK dan PPS akan bertugas selama 15 bulan menyukseskan tahapan pemilu 2024. Ditambahkan, untuk tahapan lanjutan, KPU juga akan merekrut petugas pemuktahiran data pemilih atau Pantarli yang dibentuk oleh PPS untuk melakukan pendaftaran dan pemuktahiran data pemilih pada tahapan pemilu. Untuk PPK kita sudah melakukan pelantikan di tanggal 4 Januari 2023 dan pada tanggal 24 Januari kita juga akan kembali melakukan pelantikan PPS, Panitia Pemungutan Suara. PPK itu 5 orang per kecamatan yang tersebar di 24 kecamatan sehingga totalnya ada 120. Kalau PPS itu ada 3 orang per desa kelurahan, penyebarannya di 193 desa kelurahan, sehingga total PPS yang akan kita lantik itu ya sekitar 579. Dan ini sebenarnya dalam rangka KPU melengkapi struktur ad hoc-nya sehingga dapat membantu melancarkan kerja-kerja di bawah, tingkatan bawah, baik itu tingkat kecamatan maupun tingkatan desa. Paulinus berharap untuk semua elemen masyarakat Timur Tengah Utara dan stakeholder untuk mendukung semua pelaksanaan tahapan pada akhirnya pemilu akan berjalan secara baik dan bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan integritas yang akan berdampak positif pada pembangunan bangsa dan negara. Dari Keva Mananu, Mercy Aton melaporkan. Ya baik, pendengar, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kabupaten Belu menuju eliminasi malaria 2023. Reporter Tinus Boimau melaporkan. Pemerintah pusat menargetkan triple eliminasi malaria, TB, dan HIV di tahun 2030, namun Kabupaten Belu mempercepat eliminasi malaria di 2023. Pengelola program malaria Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Ishak Frietas, kepada RRI mengatakan, Kabupaten Belu percepatan eliminasi malaria di tahun 2023 karena didasarkan pada tren penurunan angka kasus malaria di Kabupaten Belu yang menunjukkan semakin baik. Sehubungan dengan itu, saat ini Kabupaten Belu dalam posisi menuju eliminasi malaria 2023. Berbagai upaya telah dilakukan sejak beberapa tahun sebelumnya dan yang paling intens di tahun 2022 telah mendekatkan pelayanan pemeriksaan malaria menggunakan RDT yang disediakan di Pustu, Polindes, dan Poskesdes. Untuk di Polindes itu kan kita sediakan RDT. Pemeriksaan malaria itu bisa menggunakan RDT. Jadi disediakan di Pustu, Polindes, Poskesdes. Jadi sana masyarakat yang datang bisa memeriksakan diri di sana. Kemudian di sana juga bisa mendapatkan pendidikan tentang malaria. Jadi informasi-informasi terkait malaria juga dapat kita akses di Pustu, Polindes, di bidang desa itu. Diakui Ishak, penanganan malaria sangat kompleks. Untuk itu Dinas Kesehatan Kabupaten Belu tidak bekerja sendiri, tetapi juga melibatkan lintas sektor terkait dan juga para lembaga donatur seperti yang paling intens saat ini bersama Rotary. Kita di Puskesmas itu kan ada pengelola program malarianya juga. Jadi mereka sudah rata-rata terpapar terkait program malaria, terkait eliminasi malaria, sehingga untuk informasi dan edukasi ke masyarakat itu artinya mereka sudah paham apa yang harus mereka buat di Puskesmas untuk bisa mencapai eliminasi malaria di tahun 2023. Kalau untuk Rotary ini mereka mulai bekerja sama dengan Dinas Kesehatan itu sejak Februari tahun 2020. Diharapkan seluruh proses menuju eliminasi malaria di 2023 ini berjalan sesuai dengan target yang diinginkan. Tinus Boimau, RRI Atambua. Menjawab kekeringan sejumlah desa pesisir Belu, pemerintah akan segera membangun instansi perpipaan air bersih memanfaatkan bendungan Rotikplot menjangkau hingga desa Silawan, Belu. Laporan Ferdi Asi. 2023 ini air dari bendungan masuk ke bak induk di atas sana. Menjawab pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat sekitar di wilayah Kecamatan Kekuluk Mesa, Kabupaten Belu,
akan segera terpasang perpipaan memanfaatkan sumber air dari lokasi bendungan Rotiklot Belu. Penjabat Kepala Desa Persiapan Lakavean Kabupaten Belu Moses Dos Santos mengatakan bersama pihak Balai Sungai Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah juga melakukan survei titik lokasi untuk pekerjaan teknis pemasangan perpipaan serta pembuatan bak penampung. Distribusi air baku melalui instalasi perpipaan memanfaatkan sumber air dari bendungan Rotiklot masuk ke sejumlah bak penampung induk baru kemudian ditarik melayani beberapa wilayah hingga ke lokasi Motain Desa Silawan Belu. Pekerjaan proyek dimaksud itu pun dipastikan akan diintervensi di tahun 2023. Air bersih dari bendungan, sementara kami sudah survei di Bukit Cana. Tunggu saja 2023 ini rencana mau membangun bak di atas, bak tarik turun. Dari air dari bendungan masuk ke bak induk di atas sana, baru tarik turun sampai di rencananya sampai di Motai. Dengan Balai Sungai dan PUPR sudah kami survei tempat lokasinya. Rencana 2023 ini sudah bekerja. Instalasinya lewat bawah tanah, itu juga nanti lewat lahan masyarakat, tapi masyarakat ada yang kasih. Suku-suku semua sudah tanda tangan. Perpipaan yang terpasang memanfaatkan sumber mata air bendungan Rotiklot Belu sekiranya bisa menjawab kondisi kekeringan yang selama ini cukup dirasakan warga dari beberapa desa wilayah Kecamatan Kakuluk Mesak Belu. Baik, pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Jelang Imlek, Perhimpunan Indonesia Tionghoa Nusa Tenggara Timur laksanakan berbagai kegiatan bakti sosial. Masyarakat peternak di Kabupaten Kupang, khususnya ternak babi, diminta tetap waspada terhadap penyebaran penyakit ISF flu babi. Sekian Warta NTT pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya, Yonas Ape, mengucapkan terima kasih.